Diusir dari istana dalam keadaan hamil, dihina sebagai wanita tak berguna, bahkan dianggap membawa aib bagi kerajaan. Namun tak seorang pun tahu, anak yang tumbuh di rahimnya adalah pewaris sah tahta kekaisaran. Dan saat kebenaran itu terungkap, seluruh istana akan berlutut memohon ampun. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah drama kerajaan penuh emosi, pengkhianatan, cinta dan balas dendam disajikan dengan cerita paling menegangkan dan bikin penasaran sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, karena dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus upload setiap hari. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana ya? Kami senang membaca pesan dari kalian semua. Dan jangan lupa, channel ini update setiap hari jam 10.30 pagi. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Hujan turun deras membasahi atap istana selir yang terpencil di sudut kekaisaran. Angin malam berhembus dingin, menembus celah jendela kayu yang sudah lapuk. Di dalam ruangan sederhana itu, seorang wanita muda berlutut di lantai. Tangannya gemetar memeluk perutnya yang mulai membesar. Namanya Mei Lian, seorang selir yang dulu begitu dicintai kaisar, namun kini terlupakan. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku harus kuat demi anak ini," bisiknya lirih sambil mengelus perutnya. Tiba-tiba, pintu kayu terbuka kasar. Brak! Beberapa pelayan istana masuk bersama seorang wanita berpakaian mewah dengan mahkota emas berkilau. Dialah Selir Agung Rong, wanita paling berkuasa di harem kekaisaran, sekaligus musuh terbesar Mei Lian. Tatapan Rong penuh penghinaan. "Masih hidup rupanya kau," katanya dingin. Mei Lian berusaha berdiri meski tubuhnya lemah. "Kakak Rong, aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Mengapa kau terus menfitnahku?" "Oh, tidak melakukan kesalahan?" Ia melempar sebuah kantong kain ke lantai. Beberapa boneka sihir dengan jarum tertancap di tubuhnya berjatuhan keluar. Ruangan mendadak hening. "Itu bukan milikku." Suara Mei Lian bergetar. Rong menatap tajam. "Bukti sudah jelas. Kau melakukan sihir terkutuk untuk mencelakai permaisuri dan calon pewaris tahta." "Aku dijebak," Mei Lian berteriak. Air mata mengalir deras. "Aku tidak mungkin melakukan itu." Salah satu pelayan maju menamparnya keras. Plak! Tubuh Mei Lian terjatuh ke lantai. "Berani membantah Selir Agung," bentak pelayan itu. Rong berjalan mendekat, lalu mencengkeram dagu Mei Lian dengan kasar. "Kau tahu kesalahan terbesarmu?" bisiknya pelan, namun penuh racun. "Kaisar pernah mencintaimu." Mata Mei Lian membesar. "Mulai hari ini, lanjut Rong. Kau diusir dari istana. Statusmu dicabut. Kau bukan lagi selir, hanya wanita hina." Mei Lian panik. "Tidak, aku sedang mengandung anak kaisar. Dia berhak tahu." Rong tertawa kecil. "Anak kaisar," katanya mengejek. "Kau pikir aku akan membiarkan benihmu lahir?" Perut Mei Lian terasa seperti diremas ketakutan. "Tolong, jangan sakiti anakku." Namun Rong berdiri tegak dan memberi perintah dingin. "Buang dia keluar istana malam ini juga." Dua penjaga maju menarik tubuh Mei Lian tanpa belas kasihan. "Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Aku ingin bertemu Yang Mulia," teriaknya putus asa. Tidak ada yang peduli. Hujan mengguyur deras saat gerbang istana terbuka. Tubuh Mei Lian didorong keluar hingga jatuh ke tanah berlumpur. Brak! Pintu gerbang ditutup keras di belakangnya. Mei Lian menangis terseduh-seduh di bawah hujan. Tangannya memeluk perutnya erat-erat.
Anakku, maafkan ibu. Suaranya patah. Ibu tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat dari kegelapan. Seorang pria berjubah hitam berhenti di depannya. Wajahnya tampan, namun penuh luka bekas pertempuran. Tatapannya tajam seperti pedang. Dia adalah Jenderal Han Wei, pahlawan perang kekaisaran yang ditakuti sekaligus dihormati. Han Wei menatap wanita yang tergeletak di tanah itu beberapa saat. "Kau, selir yang diusir?" tanyanya datar. Mei Lian menunduk, air matanya bercampur hujan. "Aku bukan siapa-siapa lagi, hanya wanita yang dibuang." Han Wei memperhatikan perutnya yang membesar. "Kau hamil?" Mei Lian menggigit bibir menahan tangis. "Iya, tapi anak ini tidak punya tempat di dunia." Untuk pertama kalinya, ekspresi Han Wei berubah. Ada sesuatu di matanya. Kemarahan. Ia melepas jubah militernya dan menutupkannya ke tubuh Mei Lian. "Mulai malam ini," katanya tegas, "kau ikut denganku." Mei Lian terkejut. "Mengapa kau menolongku?" Han Wei menatap lurus ke matanya. "Karena anak yang kau kandung," suaranya berat, "mungkin akan mengubah takdir kekaisaran." Hujan terus turun. Namun malam itu, nasib seorang wanita yang dibuang mulai berubah. Dan tak ada seorang pun di istana tahu bahwa anak yang ada dalam kandungannya adalah pewaris tahta yang sebenarnya. Kereta kuda militer melaju cepat menembus hujan malam. Di dalamnya, Mei Lian duduk gemetar. Tubuhnya masih lemah setelah diusir secara kejam dari istana. Jubah milik Jenderal Han Wei menyelimuti tubuhnya. Hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak kehilangan kasih sayang kaisar. Han Wei duduk di hadapannya. Diam, namun tatapannya terus memperhatikan kondisi wanita itu. "Minumlah," katanya singkat sambil menyerahkan botol air hangat. Mei Lian ragu sejenak sebelum menerimanya. "Terima kasih, Jenderal." Han Wei mengangguk kecil. "Mulai sekarang, kau aman." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Mei Lian terasa seperti janji kehidupan baru. Air matanya jatuh lagi. "Aku tidak mengerti." Suaranya bergetar. "Mengapa Jenderal mau menolongku? Aku hanya selir yang dibuang. Bahkan kaisar pun tidak mencariku." Han Wei menatap tajam. "Justru karena itu, aku menolongmu." Mei Lian terdiam. Han Wei melanjutkan dengan suara rendah. "Aku berada di perbatasan selama berbulan-bulan, tapi sebelum aku berangkat, aku mendengar sesuatu." "Apa?" tanya Mei Lian pelan. Han Wei menggenggam tangannya. Selir Agung Rong bersekongkol dengan tabib istana. Jantung Mei Lian berdegup kencang. "Mereka meracuni permaisuri, lalu menuduhmu menggunakan sihir." Mata Mei Lian membesar penuh syok. "Jadi, semua ini memang jebakan?" Han Wei mengangguk. "Tapi saat itu aku tidak punya bukti. Jika aku bertindak gegabah, kau justru akan dibunuh diam-diam." Air mata Mei Lian mengalir deras. "Anakku hampir tidak sempat melihat dunia," bisiknya sambil memeluk perutnya. Kereta berhenti di sebuah rumah besar di pinggir kota ibu kota. Tempat itu sederhana dibanding istana, namun terlihat kokoh dan aman. Han Wei turun lebih dulu lalu membantu Mei Lian. "Hati-hati," katanya. Begitu masuk ke dalam, beberapa pelayan langsung membungkuk hormat. "Selamat datang, Jenderal." Han Wei memberi perintah tegas. "Mulai malam ini, wanita ini tinggal di sini. Perlakukan dia seperti keluarga." Para pelayan terkejut namun tidak berani membantah. Mei Lian panik. "Jenderal, aku tidak pantas menerima semua ini." Han Wei menatapnya dalam. "Kau membawa nyawa yang lebih berharga dari apapun di istana."
Mei Lian menelan ludah. "Jenderal, apakah kau tahu siapa ayah anak ini?" Han Wei tidak langsung menjawab. Beberapa detik terasa begitu panjang. "Aku tahu," katanya akhirnya. Mei Lian terkejut. "Kalau begitu, mengapa kau tetap menolongku? Ini berbahaya bagimu." Han Wei mendekat sedikit. Suaranya berat namun tulus. "Aku bersumpah setia kepada Kaisar. Jika anak itu benar pewarisnya, maka melindunginya adalah tugasku." Namun ada sesuatu yang tidak ia katakan. Bahwa ia juga melindungi Mei Lian karena perasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Malam semakin larut. Mei Lian duduk di kamar yang disiapkan untuknya. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia bisa berbaring di tempat tidur hangat. Han Wei berdiri di depan pintu sebelum pergi. "Beristirahatlah. Mulai besok hidupmu akan berubah." Mei Lian menatapnya. "Jenderal, kenapa aku merasa kau mempertaruhkan banyak hal untukku?" Han Wei terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. "Karena aku tidak ingin melihat orang tak bersalah dihancurkan." Ia berbalik pergi. Namun saat pintu hampir tertutup, Mei Lian berkata lirih, "Terima kasih, Han Wei." Langkah Han Wei berhenti. Itu pertama kalinya seseorang memanggil namanya dengan lembut sejak bertahun-tahun. Di luar ruangan, ia menggenggam tangan. "Aku akan melindungimu," bisiknya sendiri. Walau harus melawan seluruh istana. Sementara itu, jauh di dalam istana kekaisaran, selir Agung Rong menerima laporan dari mata-matanya. "Apa?" Wajahnya berubah marah. "Wanita itu di bawah Han Wei?" Pelayan berlutut gemetar. "Benar yang mulia, dia sekarang berada di kediaman jenderal." Mata Rong menyala penuh kebencian. "Kalau begitu," katanya dingin, "kita harus membunuhnya sebelum anak itu lahir." Di kediaman Han Wei, Mei Lian tertidur sambil memeluk perutnya. Tanpa ia sadari, bahaya jauh lebih besar sedang mendekat. Dan takdir kekaisaran mulai bergerak menuju badai. 3 bulan berlalu sejak Mei Lian tinggal di kediaman Jenderal Han Wei. Perutnya kini semakin besar, tanda kehidupan kecil di dalamnya tumbuh sehat. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari istana, ia merasakan ketenangan, meski bayangan masa lalu masih sering menghantuinya. Malam itu udara terasa sangat dingin. Angin berhembus pelan membawa suara dedaunan yang bergesekan. Mei Lian duduk di kamar sambil menjahit pakaian bayi kecil dengan senyum lembut. "Tunggu ya, anakku," bisiknya sambil mengelus perutnya. "Ibu akan melindungimu apapun yang terjadi." Tiba-tiba, krek! Suara atap kayu berderit. Jantungnya berdegup tidak nyaman. Beberapa detik kemudian, hush! Jendela kamar terbuka paksa. 3 pria bertopeng hitam melompat masuk dengan pedang terhunus. Mata Mei Lian membesar ketakutan. "Kalian siapa?" teriaknya. Salah satu pembunuh tersenyum dingin. "Perintah selir agung, bunuh wanita itu." Tubuh Mei Lian langsung gemetar hebat. Ia mundur sambil melindungi perutnya. "Tolong, jangan sakiti anakku, aku mohon." Namun pedang sudah terangkat tinggi. Saat itulah, kleng! Suara benturan logam memekakkan telinga. Sebuah pedang panjang menahan serangan itu. Han Wei berdiri di depan Mei Lian. Tatapannya penuh amarah mematikan. "Berani sekali kalian masuk ke rumahku," katanya dingin. Para pembunuh terkejut. "Jenderal Han Wei?" Han Wei mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Darah muncrat. Salah satu pembunuh langsung roboh tanpa sempat berteriak. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Dalam hitungan detik, 2 pembunuh lainnya juga tumbang di lantai.
Sunyi kembali memenuhi ruangan. Pedang Han Wei meneteskan darah. Namun begitu ia berbalik, wajahnya langsung berubah panik. Mei Lian terduduk gemetar sambil menangis. Han Wei segera berlutut di depannya. "Kau terluka?" Mei Lian menggeleng sambil terisak. Aku takut." Untuk pertama kalinya sejak bertemu, Mei Lian memeluk Han Wei erat. Tubuhnya bergetar hebat. Han Wei membeku beberapa saat, lalu perlahan membalas pelukan itu. "Tidak apa-apa," bisiknya pelan. "Aku di sini." Air mata Mei Lian jatuh di bahunya. "Mereka ingin membunuh anakku. Kenapa? Kenapa mereka begitu kejam?" Suara Han Wei berubah berat. "Karena mereka tahu anakmu berbahaya bagi mereka." Mei Lian menatapnya. "Apa maksudmu?" Han Wei ragu sesaat, lalu berkata, "Saat kau pingsan beberapa minggu lalu, aku memanggil tabib terpercaya." Napas Mei Lian terhatam. Tabib itu menemukan tanda di tubuh bayi, tanda darah naga kekaisaran. Mata Mei Lian membesar. "Itu berarti?" Suaranya bergetar. Han Wei mengangguk pelan. "Anak yang kau kandung kemungkinan besar adalah pewaris tahta." Air mata Mei Lian jatuh deras. Ia memeluk perutnya erat. "Anakku, anak ibu, kau tidak sendirian." Han Wei menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada kekaguman, ada rasa sakit, dan ada perasaan yang semakin dalam. "Mulai sekarang," katanya tegas, "aku akan meningkatkan penjagaan. Tidak ada yang akan menyentuhmu." Mei Lian menatapnya dengan mata basah. "Mengapa kau selalu melindungiku seperti ini?" Han Wei terdiam. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Mungkin karena aku tidak ingin kehilanganmu." Kata-kata itu membuat waktu terasa berhenti. Mata mereka bertemu. Ada perasaan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Namun sebelum suasana berubah lebih jauh, tiba-tiba Mei Lian mengeringis kesakitan. "Ah!" Han Wei panik. "Apa yang terjadi?" Mei Lian memegang perutnya. "Anakku, dia bergerak, sangat kuat." Han Wei langsung memanggil pelayan. "Cepat, panggil tabib." Malam itu menjadi awal sesuatu yang lebih besar. Karena, tanpa mereka sadari, kelahiran pewaris tahta semakin dekat, dan perang melawan istana akan segera dimulai. Malam setelah serangan itu berubah menjadi malam penuh kepanikan. Mei Lian terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya. Rasa sakit datang bergelombang, semakin kuat, membuatnya menggenggam kain spray erat hingga jemarinya memutih. "Han Wei," suaranya bergetar menahan nyeri. Han Wei berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Sesuatu yang jarang terjadi pada seorang jenderal yang biasa menghadapi ribuan pasukan musuh tanpa rasa takut. "Tabib sudah datang, kau harus kuat," katanya sambil menggenggam tangannya. Tabib tua memeriksa dengan cepat lalu wajahnya berubah serius. "Jenderal, bayinya akan lahir malam ini." Han Wei membeku. "Sekarang? Bukankah masih terlalu cepat?" Tabib mengangguk. "Serangan tadi membuat tubuhnya syok. Kita tidak punya pilihan." Rasa sakit kembali menyerang. Mei Lian berteriak sambil menangis. "Anakku, jangan tinggalkan ibu." Han Wei merasakan sesuatu menusuk dadanya. Ia berlutut di samping tempat tidur, menggenggam tangan Mei Lian lebih erat. "Dengarkan aku," katanya tegas namun lembut. "Kau wanita terkuat yang pernah aku temui. Kau pasti bisa melewati ini." Mei Lian menatapnya dengan mata basah. Kalau aku tidak selamat," suaranya terputus. "Tolong jaga anakku." Wajah Han Wei langsung berubah keras. "Jangan bicara seperti itu." Suaranya hampir bergetar. "Kau dan anak itu akan hidup, aku bersumpah." Proses persalinan berlangsung panjang dan menyakitkan. Teriakan Mei Lian memenuhi ruangan selama berjam-jam. Di luar kamar, Han Wei berjalan mondar-mandir dengan gelisah,
tangannya menggenggam kuat. Para pelayan belum pernah melihatnya setegang ini. Tiba-tiba, tangisan bayi terdengar. Waktu terasa berhenti. Han Wei membeku di tempat. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Tabib keluar dengan senyum lega. "Selamat, Jenderal, seorang bayi laki-laki, sehat dan kuat." Nafas Han Wei terasa kembali. "Bagaimana ibunya?" "Dia selamat." Tanpa menunggu lagi, Han Wei masuk ke kamar. Mei Lian terlihat sangat lemah namun tersenyum saat melihatnya. Di pelukannya, bayi kecil yang masih merah dengan mata tertutup. "Han Wei," bisiknya pelan. "Lihat, anakku." Han Wei mendekat perlahan, seolah takut merusak momen itu. Saat ia melihat bayi itu, hatinya bergetar. Wajah bayi itu sangat mirip Kaisar. Tabib mendekat sambil berbisik. "Jenderal, lihat tanda di dadanya." Han Wei membuka kain bayi sedikit. Di sana terlihat tanda lahir berbentuk naga emas samar, simbol keluarga kekaisaran yang hanya dimiliki keturunan langsung kaisar. Mata Han Wei menegang. "Tidak salah lagi," katanya pelan. Mei Lian menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Han Wei berlutut di samping tempat tidur. "Anakmu benar pewaris tahta." Air mata Mei Lian langsung mengalir deras. "Anakku." Ia memeluk bayi itu erat. "Ibu akan melindungimu, walau harus mempertaruhkan nyawa." Han Wei menatap mereka berdua dengan perasaan yang campur aduk. Akum, haru, dan cinta yang semakin dalam. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seorang prajurit masuk tergesa-gesa dan berlutut. "Jenderal, pasukan istana bergerak ke arah sini." Wajah Han Wei berubah dingin. "Berapa banyak?" "Ratusan. Mereka membawa perintah penangkapan atas nama Kaisar." Mei Lian langsung panik. "Mereka datang untuk anakku." Han Wei berdiri tegak. Aura jenderal perang kembali muncul. "Kalau begitu," katanya tegas, "malam ini aku akan melawan seluruh kekaisaran." Ia menatap Mei Lian dengan mata penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil anakmu." Di luar rumah, suara langkah pasukan semakin mendekat. Perang untuk pewaris tahta akhirnya dimulai. Malam itu, langit dipenuhi awan gelap. Obor-obor pasukan istana terlihat seperti lautan api yang bergerak mendekat ke kediaman Han Wei. Suara langkah kaki dan dentingan baju zirah menggema di udara, membawa ancaman kematian. Di dalam rumah, Mei Lian memeluk bayinya erat. Wajahnya pucat penuh ketakutan. "Mereka datang, Han Wei. Mereka akan mengambil anakku." Suaranya gemetar. Han Wei berdiri di depan pintu dengan baju perang lengkap. Pedang tergantung di pinggangnya. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh tekad mematikan. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi," katanya tegas. Mei Lian menatapnya dengan air mata. "Mengapa? Mengapa kau mempertaruhkan segalanya untuk kami?" Han Wei terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Karena kalian sudah menjadi alasan hidupku." Jantung Mei Lian berdegup kencang. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, brak! Gerbang depan dihancurkan. Pasukan istana masuk memenuhi halaman. Seorang komandan maju ke depan sambil mengangkat gulungan perintah. Atas nama Kaisar, Jenderal Han Wei diperintahkan menyerahkan wanita bernama Mei Lian dan anaknya. Han Wei berjalan keluar perlahan, pedang ditarik. Aura pembunuhnya langsung membuat pasukan terdiam. "Aku ingin mendengar langsung perintah itu dari Kaisar," katanya dingin. Komandan menyeringai. "Jangan melawan, Jenderal. Ini perintah kerajaan." Han Wei tersenyum tipis. "Kalau begitu, kalian harus melewati mayatku dulu." Pertempuran pecah. Klang, klang, klang. Han Wei bergerak seperti badai. Pedangnya menari mematikan, menjatuhkan prajurit satu persatu. Tidak ada yang mampu menandinginya. Darah memenuhi tanah. Namun jumlah pasukan terlalu banyak. Di dalam rumah, Mei Lian mendengar suara pertarungan. Tangannya gemetar memeluk bayi kecilnya. "Anakku, jangan takut. Ibu di sini."
Tiba-tiba seorang prajurit berhasil menerobos masuk. Aku menemukan mereka. Mei Lian panik dan mundur. Jangan mendekat. Namun sebelum prajurit itu menyentuhnya, shush! Pedang Han Wei menembus dada prajurit itu dari belakang. Tubuh prajurit jatuh ke lantai. Han Wei berdiri terengah. Darah menetes dari lengannya yang terluka. Mei Lian terkejut. Kau terluka? Han Wei menggeleng. Hanya goresan kecil. Namun jelas luka itu cukup dalam. Mei Lian menangis. Semua ini karena aku. Han Wei mendekat, lalu menyentuh pipinya lembut. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Tidak, katanya pelan. Ini karena ketidakadilan. Mata mereka bertemu begitu dekat. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Namun suara pasukan di luar kembali terdengar. Kita tidak punya waktu, kata Han Wei. Aku sudah menyiapkan kuda. Kita harus pergi sekarang. Mei Lian terkejut. Kita kabur? Han Wei mengangguk. Aku punya satu tempat yang bahkan istana tidak bisa sentuh. Mereka keluar melalui jalur belakang. Beberapa prajurit mencoba mengejar, tetapi pasukan pribadi Han Wei menahan mereka. Di tengah kekacauan itu, Han Wei membantu Mei Lian naik ke kuda. Ia ikut naik di belakangnya, melindungi tubuhnya dengan kedua tangan. Kau harus berpegangan erat, katanya. Mei Lian bersandar di dadanya, jantungnya berdebar keras. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman. Kuda melaju menembus malam. Angin dingin menerpa wajah mereka. Di belakang, kediaman Han Wei terbakar oleh pertempuran. Mei Lian menoleh dengan air mata. Hidup kita hancur. Han Wei mendekatkan wajahnya ke telinganya. Tidak, katanya bisikan. Hidup kita baru saja bermula. Namun di istana, selir Agung Rong tersenyum puas saat menerima laporan. Han Wei melawan pasukan kerajaan, katanya dingin. Bagus, sekarang dia resmi menjadi pemberontak. Namun seorang penasihat berkata pelan. Yang mulia, Kaisar mulai curiga. Beliau ingin menyelidiki sendiri. Senyum Rong langsung hilang. Sementara itu, di perjalanan menuju tempat rahasia, tak ada seorang pun yang tahu bahwa kebenaran tentang pewaris tahta akan segera terungkap. Perjalanan panjang membawa mereka ke sebuah wilayah pegunungan terpencil di perbatasan kekaisaran. Di sanalah berdiri benteng militer rahasia milik Han Wei, tempat yang hanya diketahui oleh pasukan kepercayaannya. Udara pagi terasa dingin saat Mei Lian turun dari kuda dengan tubuh lelah. Bayinya tertidur dalam pelukan kain hangat di dadanya. Han Wei langsung memerintahkan para prajurit. Jaga tempat ini dengan ketat. Tidak seorang pun boleh masuk tanpa izinku. Para prajurit memberi hormat. Siap, Jenderal. Mei Lian menatap Han Wei dengan perasaan campur aduk. Kau sekarang dianggap pemberontak. Semua karena kami. Han Wei menoleh padanya. Jika melindungimu adalah pemberontakan, maka aku tidak menyesal. Kata-kata itu membuat dada Mei Lian terasa hangat sekaligus sakit. Han Wei, aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Han Wei mendekat perlahan. Ada satu cara, katanya pelan. Mei Lian menatapnya bingung. Percaya padaku. Jantung Mei Lian berdegup lebih cepat. Namun sebelum suasana berubah, seorang prajurit datang tergesa. Jenderal, ada utusan kerajaan datang. Han Wei langsung waspada. Siapa? Utusan pribadi kaisar. Beberapa saat kemudian seorang pria tua berjubah emas masuk. Dialah penasihat tertinggi kaisar. Orang yang hanya muncul jika situasi sangat serius. Ia melihat Mei Lian, lalu bayi di pelukannya. Matanya langsung membesar. Tidak mungkin.
Han Wei berbicara tegas. Katakan tujuanmu. Penasihat itu berlutut. Saya datang atas perintah kaisar untuk memastikan kebenaran. Mei Lian menegang. Apa maksudmu? Penasihat itu mendekat perlahan. Yang Mulia Kaisar menemukan catatan medis lama. Catatan itu menunjukkan bahwa selir Mei Lian pernah mengandung pada waktu yang sama dengan kematian permaisuri. Han Wei mengepalkan tangan. Lanjutkan. Penasihat itu membuka kain bayi dengan hati-hati. Saat melihat tanda naga di dada bayi, tubuhnya langsung gemetar. Ia berlutut lebih dalam. Salam hormat. Yang Mulia, Putra Mahkota. Mei Lian membeku. Apa? Air matanya langsung jatuh deras. Anakku, benar pewaris tahta. Penasihat itu menatapnya penuh hormat. Selir Mei Lian, Kaisar ingin bertemu Anda secara langsung. Ketakutan langsung muncul di wajah Mei Lian. Bagaimana kalau beliau tidak percaya? Han Wei menggenggam tangannya. Aku akan ikut. Mata mereka bertemu. Kali ini tidak ada lagi keraguan. Perasaan yang selama ini terpendam akhirnya terlihat jelas. Mei Lian berkata pelan. Han Wei, jika semua ini berakhir, apa yang akan terjadi pada kita? Han Wei terdiam beberapa detik. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, Aku tidak tahu masa depan. Tapi satu hal pasti. Ia menyentuh pipinya lembut. Aku tidak ingin kehilanganmu. Air mata Mei Lian jatuh lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak perasaannya sendiri. Ia bersandar di dada Han Wei. Namun perjalanan kembali ke istana bukan tanpa bahaya. Karena di dalam istana, selir Agung Rong baru saja mengetahui kabar itu. Apa? Kaisar memanggil wanita itu kembali? Teriaknya marah. Penasihatnya berbisik panik. Yang Mulia, jika bayi itu terbukti pewaris, posisi Anda selesai. Wajah Rong berubah penuh kebencian. Kalau begitu, katanya dingin. Aku akan memastikan mereka tidak pernah sampai ke istana. Sementara itu, Han Wei, Mei Lian dan bayi pewaris tahta bersiap menuju ibu kota. Tanpa mereka sadari, pembunuh bayaran sudah menunggu di sepanjang perjalanan. Dan takdir kekaisaran akan segera ditentukan. Perjalanan menuju ibu kota terasa seperti berjalan di ujung pedang. Pasukan pengawal Han Wei mengelilingi kereta yang membawa Mei Lian dan bayinya. Wajah Mei Lian tegang, tangannya tak pernah lepas dari tubuh kecil anaknya. Han Wei, aku takut, bisiknya pelan. Han Wei yang menunggang kuda di samping kereta menoleh lembut. Aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, wush! Anak panah melesat dari hutan. Serangan! Teriak prajurit. Puluhan pembunuh bayaran muncul dari pepohonan. Pertarungan sengit pecah di jalan pegunungan. Pedang beradu, kuda meringkik, dan teriakan perang menggema di udara. Han Wei bertarung seperti dewa perang. Setiap tebasannya menjatuhkan musuh. Namun, seorang pembunuh berhasil menerobos mendekati kereta. Mei Lian menjerit, "Tolong!" Saat pedang hampir mengenai dirinya, kleng! Han Wei menahan serangan itu tepat waktu. Namun, pisau kedua menusuk bahunya. "Han Wei!" teriak Mei Lian histeris. Han Wei mengabaikan luka itu dan menebas pembunuh hingga jatuh. Darah mengalir deras dari bahunya. Mei Lian menangis. "Kenapa kau selalu melindungiku sampai seperti ini?" Han Wei tersenyum lemah. "Karena aku mencintaimu." Waktu terasa berhenti. Mata Mei Lian membesar penuh emosi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku juga, Han Wei. Aku juga mencintaimu." Pengakuan itu menjadi kekuatan baru. Pasukan Han Wei akhirnya memenangkan pertempuran. Mereka melanjutkan perjalanan
hingga akhirnya gerbang istana kekaisaran terlihat di kejauhan. Di aula istana, kaisar duduk di singgasana dengan wajah dingin. Selir Agung Rong berdiri di samping dengan ekspresi tenang, meski hatinya penuh kecemasan. Pintu aula terbuka. Han Wei masuk sambil berlutut, meski tubuhnya masih terluka. Mei Lian berjalan masuk membawa bayinya. Saat kaisar melihat wajah Mei Lian, matanya langsung berubah. Mei Lian? Suara itu penuh penyesalan. Air mata Mei Lian jatuh. Yang mulia? Penasihat kerajaan maju. Mohon Yang Mulia memeriksa tanda lahir bayi. Kaisar turun dari singgasana dengan tangan gemetar. Saat kain bayi dibuka, terlihat jelas tanda naga emas di dadanya. Tubuh kaisar langsung bergetar. "Anakku!" suaranya serak. "Putraku!" Seluruh aula berlutut. "Salam kepada putra mahkota." Wajah Selir Agung Rong pucat seperti mayat. "Tidak, ini tidak mungkin." Namun kaisar menoleh dengan kemarahan mengerikan. "Rong, kau berani memfitnah dan mencoba membunuh pewaris tahta?" Rong jatuh berlutut gemetar. "Ampun, Yang Mulia, saya dijebak." "Cukup," bentak kaisar. "Bawa dia, hukum mati." Pengawal langsung menyeret Rong keluar sambil berteriak histeris. Keadilan akhirnya datang. Kaisar menatap Mei Lian penuh penyesalan. "Aku telah menyakitimu. Aku gagal melindungimu." Mei Lian menunduk. "Masa lalu biarlah berlalu, Yang Mulia. Yang penting anak ini selamat." Kaisar mengangguk haru. Lalu ia menoleh pada Han Wei. "Han Wei, kau telah menyelamatkan pewaris kekaisaran. Sebutkan hadiahmu." Seluruh aula hening. Han Wei menatap Mei Lian, lalu berkata tegas, "Saya hanya menginginkan satu hal." "Apa itu?" tanya kaisar. Han Wei berlutut. "Izinkan saya menikah dengan Mei Lian." Semua orang terkejut. Kaisar terdiam, lalu melihat tatapan mereka berdua. Ia akhirnya tersenyum tipis. "Baik." Air mata Mei Lian jatuh penuh kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, pernikahan besar berlangsung meriah. Mei Lian bukan lagi wanita yang dibuang, melainkan ibu putra mahkota dan istri jenderal terbesar kekaisaran. Han Wei menggenggam tangannya di altar. "Kali ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Mei Lian tersenyum bahagia. "Aku juga." Di pelukan mereka, sang bayi pewaris tahta tertidur damai. Takdir yang dulu hampir hancur, akhirnya menjadi kemenangan. Hidup seringkali dipenuhi ketidakadilan, pengkhianatan, dan penderitaan. Namun, selama kita tidak menyerah dan tetap berjuang, kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Keberanian, kesetiaan, dan cinta yang tulus mampu mengubah takdir seseorang, bahkan mengalahkan kekuatan terbesar sekalipun. Terima kasih banyak sudah menonton cerita hari ini sampai akhir. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, agar kami bisa terus menghadirkan cerita menarik setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya.